ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan di bab yang keempat, kaidah ke-19. Ada di halaman 313 bagi yang memiliki kitabnya. Di sini al-muallif mengatakan kaidah ke-19, tushra'ul qur'atu idza juhilal mustahiqqu wa ta'adzaratil qismatu. Disyariatkan mengundi jika tidak ketahuan yang berhak serta tidak bisa dibagi. Tushra'u, disyariatkan, al-qur'atu, mengundi, idza juhila, apabila tidak diketahui, al-mustahiqqu, orang yang berhak, wa ta'azzarat, dan tidak memungkinkan, al-qismatu, untuk dibagi. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang ke-19 ini tentang al-qur'ah, yaitu undian. Apakah undian diperbolehkan di dalam Islam? Maka dalam perkara ini, jika orang tersebut berhak mendapatkannya bukan dengan cara yang zalim, bukan dengan cara yang haram, maka undian diperbolehkan di dalam Islam. Makanya al-muallif mengatakan idza juhilal mustahiq, apabila tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang berhak, maka tentu saja dia berhak mendapatkan yaitu apa yang memang disediakan untuknya. Namun karena yang berhak ini tidak diketahui, maka disitulah kita diperbolehkan untuk mengundi. Taib, kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Makna kaidah, makna dari kaidah ini adalah apabila ada sebuah harta atau sebuah hak lalu tidak diketahui siapa yang memiliki harta tersebut maupun siapa yang paling berhak mendapatkan hak tersebut, sedangkan harta maupun hak tersebut tidak bisa dibagi, maka diberikan pada salah satu dari mereka dengan menggunakan undian. Yang keluar undiannya, maka dialah orang yang berhak mendapatkannya. Contoh dalam masalah harta, kalau ada seseorang yang menemukan barang luqatah, barang apa? Temuan, lalu dia umumkan selama setahun. Kemudian datanglah dua orang, masing-masing dari keduanya mengaku bahwa dialah pemilik barang tersebut, dan keduanya menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dengan tepat, serta tidak ada dalil yang menguatkan salah satu dari keduanya, dan barang tersebut tidak mungkin dibagi. Maka untuk menentukan yang paling berhak antara keduanya digunakan sistem undian. Yang mendapatkan undian itulah yang berhak terhadap barang luqatah tersebut. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung pada contoh permasalahan. Misal ada handphone hilang. Lalu kita mengumumkan entah di medsos atau di tempat-tempat pengumuman
Lalu ternyata datang dua orang dan kedua-duanya ini mengaku kalau memiliki handphone tersebut. Dan tatkala kita tuntut untuk menyebutkan ciri-cirinya, dua-duanya mengaku atau dua-duanya tepat di dalam mendeskripsikannya. Ya, dua-duanya tepat di dalam mendeskripsikannya. Dan kemungkinan juga mungkin dua-duanya namanya sama, ya. Sehingga ketika dan tidak ada satupun dalil atau penguat yang bisa menguatkan salah satu di antara keduanya. Misalnya di galerinya nggak ada foto sama sekali dari keduanya. Tapi ketika ditanya apa handphone yang hilang, saya kehilangan handphone di daerah ini jam sekian, ya, mereknya ini, warnanya ini, dan seterusnya, kartunya ini dan seterusnya. Nah, orang yang kedua juga sama ternyata. Jadi benar-benar tidak bisa diketahui siapa yang benar-benar memilikinya. Anggap seperti itu ya, karena kalau sekarang mungkin rasanya hampir bisa dikatakan mustahil ya. Karena paling tidak memiliki dokumen tertentu atau foto tertentu yang itu menjadi ciri khas pemiliknya. Nah, anggaplah seperti itu. Atau mungkin saya salah kalau mempermisalkan dengan handphone. Apa kira-kira? Kalau handphone pasti ada sesuatu yang identik ya. Kitab, boleh kitab, ya, kitab, dan tidak ada nama penulisnya, tidak ada nama pemiliknya, sahih, ya. Dan masing-masing disebutkan siapa, kitab apa yang kehilangan. Kitab misalnya Bulughul Maram, ya, terbitan mana, terbitan pustaka ini, semuanya sama. Nah ini, maka apabila tidak, dan kitab tidak bisa dibagi, kamu setengah kan nggak bisa, ya, maka dalam keadaan seperti ini diundi, ya, fulan dan fulan diundi, yang keluar undiannya dia yang berhak mendapatkan kitab tersebut. Nah ini, jadi tusyra'ul qur'atu, disyariatkan mengundi, idza juhilal mustahiq, apabila tidak diketahui siapa yang berhak, wa ta'adzaratil qismatu, dan tidak memungkinkan untuk dibagi, ya. Nah ini contoh mungkin yang cukup jelas. Ini tentang harta, dan tentang contohnya adalah harta luqatah. Contoh selain harta, di sini al-muallif memberikan permisalan. Ada dua orang berebut untuk menjadi imam sholat di suatu masjid yang tidak memiliki imam tetap. Dan ini mungkin juga sulit kita bayangkan terjadi ya, karena sengeyel-ngeyelnya mereka pasti salah satu akan mengalah gitu ya, atau nanti jamaah yang menjadi hakim. Nah, anggaplah ini terjadi. Jadi ada dua orang yang berebut untuk menjadi imam. Masjidnya tidak memiliki imam tetap, bahkan mungkin juga tidak punya jamaah tetap. Di masjid-masjid tempat persinggahan misalnya, di terminal, di bandara. Nah ini. Nah, setelah dilihat antara keduanya, ternyata kemampuan keduanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah sama, juga umur serta semua kriteria pilihan imam lainnya sama persis, tidak ada beda antara keduanya. Nah, sedangkan keimamahan sholat adalah sesuatu yang tidak mungkin dibagi, maka saat seperti ini digunakan sistem undian. Meskipun wallahu alam kayaknya ini sulit terjadi ya. Ya, yang ada yang banyak masanya yang dominan, kan gitu. Ya, bahkan mungkin nggak sempat berapa hafalanmu, nggak sempat ngetes hafalan. Jadi wallahu alam bisawab, mungkin contoh seperti ini sulit untuk dibayangkan terjadi. Namun katakanlah ini terjadi, ya, maka seperti ini caranya. Atau kalau mungkin contoh yang lain bukan harta ya, hak. Ya, hak apa misalnya? Hak
hak untuk lapak. Nah, ada basar, dan ini tidak rutin terjadi, artinya hanya sesekali. Lalu ada dua orang berebut satu lapak, satu mengatakan saya duluan, yang satu mengatakan saya duluan, dan dua-duanya tidak bisa membawakan bukti, membawakan saksi. Ya, siapa di antara keduanya yang duluan, nggak ada yang bisa menentukan. Maka kalau biasanya apa? Biasanya kalau di kebiasaan kita pakai sud gitu ya. Tahu sud? Bahasa Jawa, sweet. Wallahu alam bisawab. Lebih baik menggunakan qur'ah, undian. Ya. Jadi mungkin panitia itu mengundi di antara keduanya. Entah dengan koin, kamu yang mata uang, kamu yang gambar. Lalu diundi, yang keluar mana, dia yang berhak menempati lapak tersebut. Taib, jelas ya? Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, hal tersebut yaitu ada yang berhak tetapi tidak diketahui, dan yang kedua tidak mungkin dibagi. Artinya kalau seandainya harta atau hak itu bisa dibagi, maka lebih baik dibagi. Seperti tadi, barang yang hilang ternyata adalah uang dan masing-masing mengaku pemiliknya, dan tidak bisa dipastikan siapa yang benar-benar memilikinya karena keduanya memiliki bukti yang sama-sama kuatnya. Ada uang hilang 1 juta dan sifat-sifatnya juga sama seperti yang diceritakan, maka ya sudah, ini 500.000, itu 500.000, adil, karena mungkin untuk dibagi. Lapak juga demikian, kalau ternyata keduanya sepakat, ya sudah, kita setengah-setengah ya, kamu jualan di sini, saya jualan di sini, ya oke, tidak ada masalah ya, dan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada dalil kaidah. Dan ini berbeda ya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan undian yang diharamkan berupa judi. Kalau judi, orang itu mengeluarkan harta yang nantinya akan diundi siapa yang menjadi pemenangnya. Nah, ini jelas haram. Sedangkan apa yang kita bahas tadi, masing-masing itu berhak tidak mengeluarkan apapun, tidak mengeluarkan harta apapun, itu memang haknya. Cuman karena tidak bisa ditentukan siapa yang paling berhak, di saat itulah diundi. Adapun kalau judi, seseorang menyerahkan sejumlah uang ya, atau beberapa orang ya, sekumpulan orang menyerahkan beberapa uang, lalu uang ini dikumpulkan, nanti diundi siapa yang keluar namanya, dia yang berhak mendapatkan total uang tersebut. Maka ini judi ya, ini undian yang diharamkan. Bisa dipahami bedanya ya? Kalau yang pertama tadi yang kita bahas, orang ini berhak ya, dia memang berhak memiliki harta tersebut, memiliki hak tersebut. Sedangkan yang kedua yang kita contohkan tadi, undian yang haram, maka orang-orang itu tidak berhak untuk memiliki harta milik orang lain. Yang dia haki hanya harta yang dia keluarkan ya. Misalnya orang 10 mengumpulkan 100.000, haknya mana? Haknya ya 100.000 itu. Kalau dia mengambil hak orang lain 900.000 karena dia menang undian, maka dia telah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ya. Jadi jelas judi itu haram, undian dengan cara judi itu haram. Baik, sekarang kita masuk pada dalil kaidah. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, masalah ini didasarkan pada 2 ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat Al-Qur'an, maka Allah azza wa jalla berfirman, fasahama fakana minal mudhadhin, dalam surat As-Saffat ayat ke-141.
Allah berfirman yang artinya kemudian dia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Ayat ini berhubungan dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala beliau keluar meninggalkan kampungnya lalu menaiki kapal yang penuh dengan muatan, qadarullah ada gelombang dahsyat yang menggoncangkan kapal sehingga harus dikurangi muatannya. Singkat cerita, akhirnya harus ada salah satu penumpang yang dilempar ke lautan. Maka dibuat undian dan akhirnya yang keluar undian adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah yang masyhur, kisah tentang Nabi Yunus yang dimakan ikan di lautan. Awalnya beliau naik kapal, kemudian kapalnya itu kelebihan muatan. Kalau tidak mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. Nah, akhirnya mereka melakukan undian, siapa yang keluar namanya wajib untuk dilempar ke laut. Dan ternyata yang keluar namanya Nabi siapa? Yunus ibnu Matta alaihi salam. Nah, ini dalil yang pertama. Ya, meskipun nanti akan sedikit kita bahas tentang apakah dalil ini disepakati akan bolehnya undian. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat ke-44. Allah berfirman, idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka, yaitu kaum Bani Israel, melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam bintu Imran. Ayat ini berhubungan dengan kisah keinginan Bani Israel untuk mengurusi Maryam. Maka akhirnya dibuat undian untuk menentukan siapa yang paling berhak. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini dibawakan sebagai dalil bolehnya qur'ah, undian. Ya, dan keduanya adalah kisah dari Bani Israel atau syar'u man qablana, syariat sebelum syariat kita. Al-Mu'allif hafizahullah berkata, ayat ini berhubungan dengan sisi pengambilan hukum dari kedua ayat ini. Allah Ta'ala menyebutkan kisah ini dalam Al-Quran, sedangkan kisah yang terdapat dalam Al-Quran tentang para nabi dan umat sebelum Islam maka tidak terlepas dari tiga kemungkinan. Ya, syariat sebelum syariat kita yang tercantum di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi terdahulu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Yang pertama, syariat kita mengingkarinya, seperti kisah sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap beliau dalam surat Yusuf. Ya, tatkala Nabi Yusuf diuji dengan dibuang ke dalam lubang, yang mana Nabi Yusuf sebelumnya bermimpi melihat apa? Ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, melihat 11 bintang dan bulan, mereka semua sujud kepadaku. Dan ternyata takwilnya ternyata 11 bulan tersebut 11 bintang tersebut adalah saudara-saudaranya Yusuf yang sujud kepada Nabi Yusuf. Ini dikisahkan di dalam Al-Quran, ya, dibenarkan di dalam Al-Quran kisah sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Nah, apakah hal ini dibenarkan di dalam syariat kita? Jawabannya tidak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, seandainya diperbolehkan
bagi umatku untuk sujud kepada seseorang, tentu aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Berarti boleh nggak sujud penghormatan sesama manusia? Tidak diperbolehkan. Nah, berarti kisah Nabi Yusuf di zaman dahulu tidak berlaku bagi zaman atau bagi syariat kita, ya. Jadi nggak boleh seseorang sujud kepada orang lain untuk menghormati. Jadi ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, syariat kita menetapkannya, maka yang seperti ini termasuk di antara syariat kita, seperti kisah khitannya Nabi Ibrahim, puasanya Nabi Daud, dan lainnya. Jadi syariat yang sudah ada semenjak zaman dahulu, kemudian syariat kita juga membenarkannya. Khitan ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian puasa sehari, buka sehari, ternyata ini adalah puasa yang dahulu dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Syariat kita membenarkannya, maka jadilah dua perkara ini disyariatkan pula pada umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Itu kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan yang ketiga, tidak terdapat dalam syariat kita yang menetapkan maupun yang mengingkarinya. Maka ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama kita. Yang rajih insyaallah azza wajal termasuk bagian dari syariat kita. Namun di sini al-mu'allif tidak membawakan contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun gambarannya jelas ya. Kemungkinan yang ketiga, ada syariat di zaman Nabi terdahulu yang tidak diingkari oleh Islam, namun juga tidak didukung oleh Islam. Maka bagaimana? Apakah boleh kita mengamalkan hal tersebut? Para ulama kita berbeda pendapat. Namun di sini al-mu'allif menukil bahwa yang rajih adalah diperbolehkan. Nah, sekarang kaitannya dengan pembahasan kita. Sedangkan masalah kedua ayat tersebut minimalnya masuk bagian ketiga. Minimalnya masuk bagian ketiga. Minimalnya ya. Tidak dibenarkan tapi juga tidak didukung. Meskipun sebenarnya adalah masuk bagian kedua. Jadi undian yang ada di zaman dahulu ternyata didukung pula oleh Islam. Karena Rasulullah SAW menetapkan dan menggunakan sistem undian ini dalam banyak kesempatan. Di antaranya beliau akan membawakan beberapa hadis Rasulullah SAW yang intinya membenarkan sistem undian. Taib. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kisah Nabi Yunus alaihissalam, ternyata para ulama kita berbeda pendapat apakah boleh diterapkan pada umat ini, khusus kisah yang terjadi sebagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Tadi kisahnya bagaimana? Ada kapal yang kelebihan muatan, lalu untuk menyelamatkan mereka semua dari tenggelam harus ada yang dikorbankan. Akhirnya mereka sepakat untuk undian, yang keluar namanya harus ridha untuk dilempar ke laut. Ini terjadi pada zamannya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, apakah di zaman ini ya, apakah di dalam syariatnya Rasulullah SAW hal ini diperbolehkan? Maka para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hal ini diperbolehkan berdalil dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Coba saya bacakan sedikit. Taib.
Saya baca dari website majlisalukah.net, semacam forum tentang permasalahan yang serupa. Permasalahan itu diajukan, ya, safinatun mu'radatun lil gharq li thaqli hamulatiha. Ada kapal yang terancam tenggelam karena berat muatannya. Lau alqa wahidun minhum nafsahu fil bahri lanajatis safinatu biyaqin. Seandainya salah seorang dari mereka melemparkan dirinya ke lautan, maka dipastikan, diyakini kapal tersebut akan selamat. Famal hukmu syar'i fi hadza? Maka apa hukum syariat kita dalam masalah ini? Kemudian ada saling berbalas, yaitu komentar. Ada satu komentar yang mengatakan di sini, fi kisati Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang berkata boleh dengan kisah dalilnya Nabi Yunus alaihissalam, di mana beliau masuk di dalam undian dan ternyata beliau keluar sebagai, yaitu pemenangnya, dalam artian pemenang undian tersebut, dan beliau akhirnya dilempar. Nah, demikian pula disebutkan di dalam Fiman Hil Jalil Syarh ala Mukhtasir Sayyid Khalil, ya, disebutkan annal markab idza thaqula bin nasi wa khifa gharaquhu, bahwasanya ketika kendaraan, dalam hal ini kapal, apabila berat oleh manusia dan dikhawatirkan tenggelam, fa innahum yaqtari'una ala man yurma, maka mereka boleh untuk mengundi siapa yang akan dilempar. Ar-rijalu wan nisa'u wal 'abidu wa ahlu zimmati fihi sawa, ya, bahkan laki-laki, wanita, budak atau kafir zimmi itu mereka semua sama. Jadi sama-sama diundi. Nah, ada pula yang berpendapat yang diundi untuk dijadikan sebagai korban, ta'aqqaba ghairu wahidin naqlal lakhmi tarhadz zimmi linajati ghairihi. Yang diundi itu adalah orang kafir zimmi, bukan yang muslim, ya. Demikian pula pendapat yang lain yang mengatakan bahwa semuanya tidak diperbolehkan, ya, semua tidak diperbolehkan. Taib. Yang terakhir, nukilan dari Syarah Zadul Mustaqni oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar As-Sinqiti. Beliau mengatakan rahimahullah, al-qur'atu baina sabiqaini ila mubahin. Mengundi antara dua orang yang berhak itu mubah. Qala rahimahullah, beliau berkata, wa in sabaqa ithnani uqturi'ah. Apabila ada dua orang yang berlomba dan memiliki hak yang sama, maka diundi. Nah, kemudian beliau membahas masalah kisah tenggelamnya Nabi Yunus, ya. Nah, beliau mengatakan, falau kana unasun mathalan fi markabin wa ta'arradu lil gharq. Apabila ada manusia, beberapa manusia yang ada di atas kendaraan kapal, kemudian mereka terancam tenggelam, wala najata lahum illa an yaghriqa wahidun linajatil jamaah, dan mereka tidak akan mungkin selamat semuanya kecuali ada satu yang ditenggelamkan demi keselamatan yang lain. Faqala ba'du ahlil ilmi rahmatullahi alaihim, maka sebagian para ulama, semoga Allah merahmati mereka, yuqra'u bainahum, boleh untuk diundi antara mereka. Wa yulqa man kharajat alaihil qur'ah, dan dilemparkan orang yang keluar namanya di dalam undian. Wa nahnu, meskipun kami, kata beliau rahimahullah, la nufti bihadza, tidak memfatwakan hal yang demikian itu.
Karena memang di antara penjelasan para ulama kita, ya, darah seorang muslim itu apa? Terjaga. Darah seorang muslim itu terjaga. Tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun juga. Karena siapa yang tahu siapa yang berhak di antara mereka, siapa yang lebih berhak untuk mati duluan di antara mereka. Ya, sampai pun para ulama kita berpendapat, sampai pun tidak boleh kita menyepakati, katakanlah orang yang fasik sekalipun yang dikorbankan. Di antara orang ini mana yang soleh? Oh, ini soleh, ini soleh, ini soleh, ini ahli sholat, ini ahli puasa. Ini, ya, suka judi, suka mabuk, tapi muslim. Maka mereka berpendapat sampai pun seperti itu tidak boleh untuk dikorbankan. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengundi secara umum ini disyariatkan. Tetapi kalau undian ini memiliki dampak hilangnya nyawa seorang muslim, maka ini harus hati-hati. Benar, kisah Nabi Yunus mengisyaratkan akan diperbolehkannya hal itu. Namun apakah itu juga berlaku pada syariat kita? Jawabannya para ulama berbeda pendapat. Namun yang lebih menenangkan dan lebih sesuai dengan prinsip, yaitu dijaganya darah seorang muslim, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Ya. Lalu bagaimana? Ya, menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun ini tadi yang kita bahas, maaf ya, saya tidak menjelaskan awal permasalahan. Ini yang kita bahas kalau seandainya semua barang sudah dilempar. Jadi sudah melempar koper, sudah melempar sampai pun binatang. Ya, misalnya ada ya di kapal penumpang yang bawa binatang sudah dilempar. Ya, itu dilakukan dulu. Dan kalaupun masih belum cukup, ya, maka wallahu a'lam bishawab, mereka semua bertahan di atas kabel menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah yang lebih menenangkan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan hadis-hadis Rasulullah yang mendukung adanya undian. Di antaranya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin safar, maka beliau mengundi istri-istrinya. Maka nama siapa yang keluar dari undian tersebut, dialah yang berhak untuk keluar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau memiliki lebih dari satu istri, apalagi lebih dari dua, Rasulullah berapa? 9. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengundi. Beliau mau safar kemana, siapa istrinya yang berhak menemaninya, itu diundi. Ini apabila tidak mungkin dibawa semua. Kalau bisa dibawa semua, ya dibawa semua. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka diundi. Nah, nama siapa yang keluar, maka dialah yang berhak untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini dalil yang pertama. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalil yang kedua, an Imran bin Husainin, dari Imran bin Husain, anna rajulan a'taqa sittata mamlukina lahu inda mautihi, bahwasanya ada seseorang yang membebaskan 6 budaknya menjelang wafatnya. Lam yakun lahu malun ghairahum, dan ternyata orang ini tidak memiliki harta selain 6 budak tersebut. Fada'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka. Fajazza'ahum athlathan, kemudian beliau membagi menjadi 3 bagian.
Ya, dari 6 tadi dibagi 3, berarti 2 orang 2 orang. Tsumma aqra'a bainahum, lalu diundi 6 orang tersebut yang terbagi menjadi 3 bagian. Fa'ataqa itsnaini wa araqqa arba'atan. Ya, lalu akhirnya dibebaskan 2 orang dan tetap menjadi budak 4 orang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, ada seseorang yang membebaskan seluruh budaknya, sedangkan dia tidak memiliki harta selain itu. Nah, bisa jadi ahli warisnya itu butuh warisan harta. Kalau seandainya ke-6 budaknya ini bebas, maka ahli waris tidak mendapatkan apa? Sedikit pun harta. Ya, sedangkan banyak dalam hadis disebutkan bahwasanya seandainya engkau tinggalkan yaitu ahli warismu dalam keadaan cukup, itu lebih baik bagi mereka, bagi engkau dan bagi mereka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 6 budaknya mau dibebaskan semua, sehingga mau tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan sebagian mereka agar ada yang bisa dijadikan sebagai harta warisan. Akhirnya ya, 6 orang itu diundi, yang 2 bebas, yang 4 tetap menjadi apa? Budak, sehingga masih bisa dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Nah, ini ya, dan ini dalil yang cukup jelas. Beliau melakukan undian untuk menahan 4 budak yang dibebaskan demi terpenuhi hak ahli warisnya. Dalil yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Seandainya manusia mengetahui keutamaan yaitu di dalam azan dan mendatangi shaf yang pertama, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, kemudian mereka tidak menjumpai caranya kecuali dengan mengundi, maka tentu mereka akan mengundinya. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, nah dalam hadis ini syahidnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan undian untuk menempati shaf yang pertama. Ya, kalau sekarang kayaknya kita nggak perlu berundi karena ya ya tidak terlalu antusias orang itu dalam menjemput shaf yang pertama. Ya, jadi seakan-akan biasa, oh sudah didului gitu ya. Tapi seandainya manusia tahu keutamaannya, mereka akan berebut sampai pun mereka harus undian. Ya. Nah ini sampai pun harus undian. Nah kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, undian itu diperbolehkan dengan syarat yang tadi kita telah sebutkan, yaitu mereka memiliki hak dan tidak mungkin untuk apa? Dibagi. Dan masih banyak hadis-hadis lainnya yang semisal. Adzan dulu mungkin? Fadhal.
Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Terakhir mu'alif membawakan contoh penerapan kaidah. Yang pertama, kalau ada seorang wanita yang mempunyai beberapa wali yang satu derajat, maka jika mereka saling berebut untuk menjadi wali dalam pernikahannya, maka harus dilakukan undian. Ya, seorang wanita tidak memiliki ayah, tidak memiliki kakek, dia memiliki saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki, dan mereka ini satu tingkatan, sesama saudara, dan kedua saudara laki-lakinya tersebut berebut untuk menjadi wali pernikahan saudarinya. Apabila tidak bisa dipertemukan, dirembuk, tidak ada yang mau mengalah, maka bisa dilakukan undian. Diundi antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Yang namanya keluar, dia berhak menikahkan saudarinya. Taib, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, jika ada seorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan beberapa istri yang salah satunya sudah dicerai bain. Cerai bain itu cerai yang tidak bisa dirujuk dan tidak bisa mendapat warisan. Ya, namun tidak diketahui siapa dia, maka harus ditentukan dengan undian. Bagaimana gambarannya? Mungkin saja seorang laki-laki sebelum wafatnya atau jauh sebelum wafatnya, karena kalau sebelum wafatnya nanti bisa masuk kaidah yang pernah kita bahas, man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Orang yang yaitu terburu-buru, ya, sebelum waktunya, maka dia diganjar dengan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan dulu pernah kita contohkan, ya, seorang suami yang tidak ingin istrinya dapat harta warisan, maka sebelum mati dia menceraikannya, maka apa hukumnya? Tidak jatuh cerai apabila memang diyakini sebab suaminya menceraikannya supaya istrinya tidak dapat harta warisan, ya. Jadi menjelang kematiannya dia menceraikan istrinya, padahal sebelumnya tidak ada indikasi menceraikan istrinya. Nah, itu kalau apa? Kalau mendekati wafatnya. Tapi ini misalnya ada kejadian seorang laki-laki jauh-jauh hari telah menceraikan salah satu istrinya dengan saksi yang terpercaya, ya, bahkan dua orang saksi laki-laki. Misalnya dia mengatakan, saya telah menceraikan salah satu dari keempat istri saya, misalnya istrinya 4, saya telah menceraikan salah satu dari keempatnya. Nah, ini jelas, namun tidak diketahui siapa. Kemudian apa? Sang suami ini meninggal dunia. Nah, ketika tiba membagi-bagi harta warisan, ya, ternyata keempat-empatnya ini apa? Menuntut. Ada datang satu saksi, maaf, yang berhak cuma 3, karena fulan ini telah mengatakan, saya saksinya dan beliau saksinya, bahwa salah satu dari istrinya telah diceraikan, cuman nggak tahu yang mana, belum sempat menyebut namanya, mungkin sudah meninggal dunia, ya. Menceraikannya sudah lama, mungkin 4 istrinya ini
semuanya jauh darinya karena mungkin suaminya perantauan, tapi dalam satu momen dia telah menceraikan salah satu istrinya. Nah seperti itu. Akhirnya apa? Bagaimana caranya? Pakai kaidah ini, diundi. Jadi dari keempat istri itu diundi, yang keluar namanya dialah wanita yang telah diceraikan suaminya, sehingga tidak dapat apa? Warisan. Ya ini contoh yang disebutkan oleh para ulama kitab. Al-Mu'allif di sini hanya menukil saja, ya. Taib. Dan yang ketiga, dan masalah yang mirip bisa dikiaskan dengan masalah-masalah ini, wallahu taala a'lam. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya sekali lagi, Al-Qur'an, undian itu ada kalanya diperbolehkan apabila tidak mungkin untuk menentukan siapa yang berhak dari beberapa orang, dan juga tidak mungkin untuk dibagi. Apabila bisa ditempuh memastikan salah satu di antara orang-orang yang berhak tadi, maka ini yang ditempuh. Ya seperti tadi, kehilangan handphone, dua-duanya ngaku kehilangan handphone, tapi ternyata setelah diteliti salah satu ternyata memiliki indikasi kuat itu yang memilikinya. Misalnya ada fotonya, namanya, sedangkan yang satunya meskipun tahu ciri-ciri handphone tersebut, ternyata dia tidak memiliki foto atau bukti yang lain. Maka tidak perlu diundi, cukup dengan bukti yang ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, harus dengan syarat tidak bisa dibagi. Ya, kalau ada dua orang yang berhak dan barang tersebut bisa dibagi, maka dibagi. Baik dibagi secara zatnya seperti uang, maupun dibagi secara kepemilikan. Ya mobil misalnya, mobil ini gimana? Ya, sudah kita bagi dua. Ya saya pakai mobil ini sesekali, kamu pakai sesekali. Atau kita jual saja, kita bagi hasilnya, sama-sama ridho, tidak ada masalah. Ya. Namun apabila barang tersebut tidak mungkin bisa dibagi, maka jalan yang terakhir dengan cara apa? Undian, dengan cara Al-Qur'ah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Taib, baiklah jika ada. Harganya murah lagi ya. Itu hadiah. Jadi bank memberikan hadiah kepada nasabah dengan cara diundi. Masalahnya, boleh nggak bank memberikan hadiah, atau kalau dalam bahasa hadisnya manfaat kepada nasabah, karena nasabah menghutangi bank, maka bank kasih hadiah. Boleh nggak ini? Boleh nggak? Nggak boleh. Dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Kita nggak lihat caranya. Ada pertanyaan mungkin bisa dibantu? Cara itu belakangan. Yang penting boleh nggak hadiah untuk nasabah? Kesimpulannya nggak boleh. Maka cara ya ini tidak perlu kita bahas. Jangankan undian, tiba-tiba bang ngasih seret, ini undiah untukmu sebagai nasabah aktif, nggak boleh diterima. Ya, tapi kalau misalnya presiden mengundi, rakyatku sejumlah sekian, saya undi 100 orang dapat mobil, boleh nggak? Kita kan nggak ngutangi presiden toh? Ya, boleh.
ya, atau seorang pengusaha yang tidak memiliki ikatan hutang piutang, ya, sedikit pun dengan orang-orang yang akan dia berikan hadiah, maka boleh diterima. Jelas ya? Bagaimana dengan undian arisan? Arisan beda ya, karena arisan itu seseorang menyetorkan uang sejumlah tertentu, nanti digilir siapa yang berhak. Bulan ini yang keluar namanya Ibu Fulan, tapi bulan depan dia nggak akan mungkin keluar lagi sampai akhirnya uang itu habis. Kalau seandainya uang itu persis seperti yang dikeluarkan, maka nggak apa-apa, ya. Misalnya seseorang mengeluarkan setiap bulan 10.000 selama 10 bulan, berarti total dia akan mendapatkan berapa? 100.000. Ya, bulan pertama namanya keluar langsung dapat 100.000, 10.000-nya uangnya sendiri, 90.000 uang ibu-ibu yang lain. Bulan depan dia setor 10.000 tapi nggak akan mungkin dapat undian lagi. Ketika dikumpulkan di total masing-masing dapat 100.000, yaitu uangnya sendiri yang telah dikumpulkan selama beberapa bulan. Ya, ini nggak apa-apa. Hanya saja yang jadi masalah, sering jadi masalah itu ketika mereka punya acara lalu ada hidangannya. Yang punya hajat, yang dapat undian biasanya mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu untuk memberi hidangan bagi tamunya. Nah, ini yang jadi masalah. Panjang ini ya. Kalau seperti itu kesimpulannya nggak boleh. Jalan sehat sebelumnya beli kupon. Wallahu alam, yang saya fahami ini judi. Beli kupon, nanti kuponnya beli kupon pakai uang kan? Ya, nggak pakai daun kan? Pakai uang. Nanti kuponnya disobek, satu dimasukkan ke panitia, ya, satunya dipegang. Nomornya ada nomor yang di panitia, ada nomor yang dipegang. Nanti selesai acara panas-panasan, ngenteni sampai gosong, ya, dapat undian. Maka ini judi. Ini judi. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya, Pak Nuk? Jelas Pak Nuk? Karena itu uang riba ya buang. Artinya yang penting tidak dimanfaatkan oleh siapa? Oleh orang yang dapat undian tadi. Ya, kasihkan antum tidak apa-apa. Dan kemarin sudah pernah kita bahas ya, barang yang zat awalnya itu haram, tapi ketika sudah pindah ke pemilikan dengan cara yang halal, halal baginya. Sudah pernah kita bahas. Ya, Rasulullah SAW dapat makanan, ternyata itu adalah hadiah, ya, dari seorang wanita, yang mana wanita ini ternyata dapat sodakoh, intinya dari Rasulullah SAW atau dari yang lain. Ada seorang wanita dapat harta, mendapatkan sodakoh. Sodakoh ini kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menerima sodakoh langsung tidak boleh, tapi karena beliau menerima hadiah yang awalnya dari harta sodakoh maka boleh. Ya, yang jelas jangan anak saya, karena bukan saya yang dapat hadiah. Ya, nah, jadi hadiahnya diapakan? Yang jelas tidak boleh dimanfaatkan oleh orang tersebut. Ya, silakan diberikan kepada siapa dengan niat dengan niat membersihkan harta riba, membersihkan dirinya dari harta riba. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada lagi? Wah. Lah dijual dimakan. Kalau dijual uangnya kemudian dibagikan kepada orang, ya mungkin tidak mengapa. Karena yang jelas dia tidak boleh mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Itu kan harta riba. Bolehnya apa? Diserahkan kepada orang atau kepada lembaga, ya. Kalau mau dikasih langsung ke orang, ya sudah, pakaian ini mobil, ya silakan. Kalau mau dibagi, kalau dijual terus dibagi uangnya juga, wallahu alam, silahkan. Ya, ya.
Jangan tanya saya nggak punya soalnya. Ya. Tapi kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.